hutan yang makin hilang, hutan yang lenyap karena ditelan oleh pejabat, ditelan, Bung. Lalu ada reforestasi, ya apa salahnya? Regreening, menghijaukan kembali, yaitu keren, Bung. Jangan gentar, Bung, dianggap Wahabi lingkungan, jangan, Bung. Itu omong kosong. Wahabi dalam konsep keagamaan itu merujuk pada suatu konteks. Wahabi dalam diskursus keagamaan itu merujuk satu konteks. Dan kalau mau mengatakan regreening, perbaikan lingkungan, itu berbicara dengan dalam konteks yang lain. Dalam konteks perbaikan, itu tidak bisa lingkungan itu juga dianggap Wahabi lingkungan, itu ngawur, Bung, nggak bisa. Salam, Bung. Salam dari saya, dari TV Anak Bangsa. Dan mari kita berbicara tentang perbaikan lingkungan. Bung, perbaikan lingkungan itu wajib ain, kewajiban utama kita. Kalau lingkungan kita rusak, ya otomatis kita perbaiki. Kalau lingkungan kita dalam suatu wilayah yang luas itu gundul-ndul, ya kita nanamlah, kita tanami tanaman pohon-pohon, Bung, bukan tanaman bayung, bukan tanaman cabai, bukan tanaman kelapa sawit, bukan tanaman yang layak, pohon yang bisa menjadi besar dan membuat kehijauan. Pohon-pohon besar itu rindang dan mengolah sinar matahari menjadi apa yang namanya O2, kesegaran bagi kita, Bung. Jadi itulah program regreening, program menghijaukan kembali. Kalau para ahli-ahli lingkungan berbicara tentang adanya deforestasi, adanya hutan yang makin hilang, hutan yang lenyap karena ditelan oleh pejabat, ditelan, Bung. Lalu ada reforestasi, ya apa salahnya? Regreening, menghijaukan kembali, yaitu keren, Bung. Jangan gentar, Bung, dianggap Wahabi lingkungan, jangan, Bung. Itu omong kosong. Wahabi dalam konsep keagamaan itu merujuk pada suatu konteks. Wahabi dalam diskursus keagamaan itu merujuk satu konteks. Dan kalau mau mengatakan regreening, perbaikan lingkungan, itu berbicara dengan dalam konteks yang lain. Dalam konteks perbaikan, itu tidak bisa lingkungan itu juga dianggap Wahabi lingkungan, itu ngawur, Bung, nggak bisa. Kalau kita berbicara mengenai membuat hijau kembali lingkungan kita, ya itu kan kebutuhan kita, Bung. Kalau rumah kita itu kering kerontang, di kebun kita tidak ada pohon, ya kita yang kepanasan. Apakah kalau kita merasa kepanasan lalu menanam, apakah kita gentar karena kita dituduh Wahabi? Bung, itu bukan Wahabi. Kalau menghijaukan kembali itu hanyalah usaha sebagai langkah orang yang merasa keliru. Mungkin bapaknya dulu membabat pohon-pohon di situ terlalu banyak, mungkin kakeknya membabati pohon-pohon terlalu banyak, lalu cucu tidak kebagian. Apakah cucu yang tidak kebagian itu akan
berpangku tangan karena takut dianggap Wahabi lingkungan, Bung. Nggak ada hubungan dengan Wahabi. Memperbaiki lingkungan adalah panggilan hati nurani kita, panggilan kebutuhan hidup kita. Tidak ada Wahabi di situ, itu urusannya dengan kehidupan kita, supaya ada O2 yang segar, supaya kita bisa merasakan kenyamanan hidup. Ya, hanya itu. Hanya itu. Tapi kemudian ada efek yang lain. Kalau ada pohon, maka hujan tidak akan menghancurkan lingkungan kita, tidak akan membuat tanah longsor, tidak akan membuat banjir karena kita setelah melakukan apa yang namanya regreening, menghijaukan kembali. Mari kita lakukan, Bung. Kalau toh ada kalangan yang menganggap kita itu Wahabi, ya silakan aja nih Wahabi. Dalam hal ini perbaikan lingkungan kok diwahabikan, itu takutnya apa? Kita jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Jadi kita melakukan itu. Rakyat melakukan itu, mencoba menghindarkan banjir, mencoba menghindarkan tanah longsor, mencoba menghindarkan apa yang namanya climate change yang makin panas. Kalau climate change itu menjadi makin panas, maka itu makin panas itu karena bumi kita sendiri, bumi makin panas. Bumi tidak punya kehijauan. Asal bumi punya kehijauan, ya perubahan iklim bukanlah perubahan lagi. Iklim akan kembali normal, dan iklim yang kembali normal dengan sendirinya itu bukan Wahabi, Bung, bukan Wahabi. Jangan gentar dituduh kewahabian dalam konsep agama. Jangan gentar. Mari kita bikin lingkungan kita hijau, mari bikin lingkungan kita ini segar, supaya perubahan lingkungan yang menyeluruh di dunia ini tidak menjadi ancaman. Banjir tidak menjadi ancaman. Nah, ini pikiran rakyat, dari rakyat di kalangan pedesaan, di kalangan lingkungan bawah. Sekarang Presiden Prabowo, Bung. Presiden Prabowo tenggelam dalam urusan ini karena dia sendiri punya lahan sawit, Bung. Tempo hari dia bicara sawit itu kan pohon. Kalau hutan dibabat dan menimbulkan banjir, lalu menyalahkan sawit, lu apa salahnya? Sawit punya daun, sawit punya pohon. Ya beda, Bung. Itu jangan diomongkan. Sekarang jangan bersitegang tentang sawit. Itu bukan bagian dari hutan alami yang kita dambakan di masa tempo hari. Hutan itu sudah dirusak dan muncul sawit macam itu, jangan dipertahankan sebagai bagian dari hutan. Sekarang begini, Bung. Presiden Prabowo itu penguasa, tapi mengapa masih menampilkan diri sebagai pengusaha? Iya loh, Bung, ini agak memalukan loh, Bung. Dia masih menampilkan diri sebagai pengusaha, termasuk dalam urusan sawit. Dan dia punya tanah ribuan hektar di Kalimantan. Itu dipakai untuk kepentingan apa? Andai kata presiden ini, toh anaknya cuma satu, toh sudah kaya. Kekayaannya itu diwariskan kepada anaknya, sudah mencukupi generasi yang kedua. Mau generasi berapa lagi? Nah, omongan ini menyarankan begini. Saya sebagai presiden memberi contoh. Pohon sawit saya, tanaman sawit saya sekian ribu hektar, entah sekian ribu itu berapa, itu boleh dihancurkan, boleh ditanami kembali dengan tanaman pohon-pohon besar. Pohon-pohon yang bisa besar, yang bisa menjadi hutan. Saya memberi contoh kepada para pengusaha. Karena contoh ini gambaran dari dedikasi dan tanggung jawab kita
terhadap lingkungan yang sudah hancur luluh, terhadap hutan-hutan yang sudah ditelan oleh pejabat-pejabat di masa lalu, termasuk Julhas, ditelan oleh Julhas dan generasi sebelumnya. Nah, Presiden merelakan, Bung, memberi contoh. Kebunku ayo ditanami. Kalau kalian ragu-ragu, biar aku hadir di kebunku itu, dan mari kita tunjukkan beribu-ribu, berjuta-juta tanaman pohon besar di taman di sana, dan itu menjadi tanaman, menjadi hutan kembali. Saya presiden, saya penguasa, saya tidak perlu menjadi pengusaha. Bung, kalau begitulah teladan Prabowo, niscaya dia tidak tenggelam dalam masalah. Misalnya, satu ini saja, di antara problem-problem bangsa yang ruwet ini, satu ini saja yang dipecahkan, dan saya tidak ingin berusaha. Saya ingin hutan sawit saya kembali menjadi hutan. Itu saja, Bung. Kalau itu diproklamasikan oleh Presiden, Bung, dia akan dipuji oleh rakyat. Tapi beranikah Prabowo melakukan itu? Salam dari TV Anak Bangsa.